Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta da'i bincang da'i yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada sesi yang kedua, yakni tanya jawab. Mungkin ada di antara ibu-ibu majelis taklim, bunda-bundaku yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sakinah dari Majelis Taklim Sabilillah. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara kita untuk memperkuat akidah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memperkuat akidah kita? Tidak lain cara yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana kita memperkuat akidah kita. Perbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu melakukan sholat tobat, karena kita tidak pernah tahu, terkadang ada dosa yang kita tidak anggap dosa, tapi ternyata itu dosa di mata Allah. Maka kita selalu melakukan sholat tobat, kita meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kita terpengaruh, mungkin keimanan kita kuat, mungkin syahadat yang kita tanamkan, ikrar yang kita tanamkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat syahadat, mungkin kita anggap sudah kuat dan kokoh. Namun karena adanya pergaulan-pergaulan sehingga kita pun menjadi ikut-ikutan. Jadi itu Bunda, yang pertama tidak lain adalah kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustaz, kalau terlalu paksa misalnya, nanti ujung-ujungnya tidak ikhlas. Tidak seperti itu rumusnya. Jadi sesuatu atau nilai-nilai kebaikan diawali dengan paksaan dulu. Ketika kita ingin melakukan nilai kebaikan, awali dulu dengan paksaan. Nanti setelah dipaksa itu dirita, baru namanya muncul kebiasaan. Setelah muncul kebiasaan, barulah muncul yang namanya keikhlasan. Karena kalau kita tidak paksa dirita untuk melakukan kebaikan, begitu-begitu terus maka itu. Ibaratnya hidayah itu harus dijemput. Jadi jangan tinggal saja. Memang kita paksa dirita, lagi malas misalnya sholat, paksa dirita, mau lawan setan ini misalnya. Paksa dirita untuk melakukan nilai-nilai kebaikan, sehingga dengan demikian akan muncul kebiasaan-kebiasaan, dan dari kebiasaan itu muncullah keikhlasan. Baik Bunda, saya kira itu. Kemudian selanjutnya mungkin masih ada bunda-bundaku yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hajah Nur Hasanah, mewakili Majelis Taklim Khaironisa. Yang akan saya tanyakan, izin Ustadz, apakah akidah itu bisa merusak? Mohon penjelasan. Bisa merusak? Iya, baik Bunda, terima kasih. Iya, apakah akidah itu bisa rusak? Ya, akidah itu bisa rusak kalau kita tidak selalu membentengi tadi dengan nilai-nilai ketakwaan. Kita biasakan diri kita malas untuk melakukan ibadah. Kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin, mohon maaf, selalu menyembah selain daripada Allah. Jadi bukan hanya kemusyrikan itu, bukan hanya kita menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun terkadang kemusyrikan itu kita terlalu bergantung kepada yang namanya harta, pangkat, kedudukan, dan jabatan. Seakan-akan tanpa pangkat dan kedudukan serta jabatan, seakan-akan kita merasa bahwa tidak ada kehadiran Allah. Bahkan terkadang hanya karena mengejar pangkat, kedudukan, dan jabatan, kadang kita lupa dengan Allah. Maka kemusyrikan itu tidak bisa juga kita identikkan langsung dengan menyembah selain daripada Allah. Namun ada hal-hal duniawi yang sering kita sembah tanpa kita sadari. Kita terlalu menyandarkan sesuatu kepada, misalnya ada teman, misalnya kita menyandarkan sesuatu
kepada teman-teman tak yang mungkin orang kaya misalnya. Padahal jelas kalau kita sandar kepada orang kaya misalnya, orang kaya itu bangkrut, kita pun akan bangkrut. Tapi kalau kita menyandarkan sesuatu hanya kepada Allah, Allah tidak pernah bangkrut, Allah tidak pernah rapuh, Allah tidak pernah jatuh, Allah maha segala-galanya. Maka kembali saya ingatkan kepada kita semua, terkhusus diri saya pribadi, tanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah kita gadaikan hanya dengan sembako. Kita tukar keimanan kita hanya dengan minyak goreng yang ditawarkan orang lain. Maka selalu bentengi diri ini dengan nilai-nilai ketakwaan dan mohonkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan iman sampai kelak kita meninggal dunia. Baik para pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pencinta Bincang Dai yang selalu setia menyaksikan program Bincang Dai ini, saya kira itu Bunda, mungkin kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.